teman-teman, kembali lagi dengan gua Ipeng di channel Not Speeding. Gue sekarang lagi ada di Not Speeding Garage ya, bersama Mas Febri. Oke, Mas Febri, pakai dulu mic-nya ya. Oke mas, tak pakai dulu. Monggo. Oke, eh, silahkan perkenalin sampean Mas Febri. Kenalkan, nama saya Febri, pemilik motor ini. Saya berasal dari Kebumen. Terus langsung Oke, titip beng lah. eh, langsung aja ya Mas Febri. Heeh. Di antara banyaknya pilihan anak muda zaman sekarang nih, Mm-mm. kenapa Mas Febri milih motor CB? Mungkin karena dulu sering main sama anak-anak CB, anak-anak Tiger atau anak-anak GL. Jadi saya terbawa atau caranya gampangannya kesirian seperti teman-teman yang lainnya kepengin memiliki Honda CB Oke. gitu mas. Untuk perjalanan bangun motor ini gimana Mas Febri? Atau mungkinkah dari pertama nih dapat rangka jadi Mas Febri pengen bangun CB gitu. Oke, kalau awal mulanya ini saya beli jadi tapi masih bahan, masih jelek banget, masih tidak layak jalan caranya lah. Oke. Ini dulu saya bangun dari dari rangka, mesin sama roda, terus saya rombak semua, saya tata ulangnya saya di teman saya namanya Mas Gilang. Mas Gilang itu jan main banget garapannya street pokoknya. Oke. Emang ya, gua lihat-lihat motornya nih street gitu. Jadi oke. eh, Lanjut nih Mas Febri. Mas Febri membangun ini nih nyicil-nyicil dari mungkin apa dulu gitu, bisa diterangin Kalau jelas. untuk bangunnya saya nyicil dari rangka, kemudian mesin, sele apa, arem namanya, arem ini apa, Iya. capit urang lah namanya itu. Oke. Lainnya langsung saya belikan semua dari barang-barang bekas atau dari toko oren atau dari marketplace Facebook. Eh, oke, untuk membangun motor ini nih prosesnya berapa lama Mas Febri? Kalau untuk proses itu tergantung dari antrian tukang lasnya ya. Jadi nggak bisa matok 1 bulan atau 2 bulan, itu nggak bisa. Itu tergantung dari antrian tukang lasnya gitu mas. Oke, kalau motornya Mas Febri ini kira-kira jadinya berapa bulan saat itu Mas Febri? Kalau saya bangun ini kisaran 3 bulan lebih, kisaran 3 bulan lebih. Oke, biasanya kan kalau di sana tuh kalau ngantri tuh lama ya Mas. Mm-mm. Gimana caranya biar nggak apa kalau ya cepet digarap gitu loh? kalau saya ini sering-sering main ke bengkel aja sih, saya sambil bawa rokok, Cukan ya. cuk-cukan biar ini mas garap sih ngonku, ngono kuwi mas. Oke, ini kan tadi udah nanyain ya seputar membangunnya ya. Mm-mm. Sekarang gua mau nanyain nih dari spare partnya Mas Febri. Boleh. Untuk dari bagian depan ya, Mm. Mas Febri itu pakai pengeremannya pakai apa nih? Untuk pengeremannya saya menggunakan Master M VND tipe radial. Untuk kalipernya saya menggunakan Nissin Afrika. Jadi ini pengereman yang sangat worth it sekali untuk para pengguna CB atau pecinta otomotif. Ini udah cukup untuk layak jalan. Udah bisa stupi belum ini kalau Kalau pakai stupi pengereman gini nih? sudah bisa ini mas. Oke. Ini sangat pakem sekali. Oke, lanjut Mas Febri. Ini kayaknya
kalau motor tuh butuh penerangan ya. Betul. Mas Febri tuh penerangannya pakai apa nih? Untuk penerangannya saya menggunakan bilet terbaru dari AS, ukurannya 2,5 inci dengan batok CD dari merek Day apa dari import saya lupa itu. Nah, Terus kalau biasanya tuh kalau lampu-lampu kayak gini nih kalau ke gunung tuh kan apa ya? Kayak kabutnya mas. iya kalau kabut tuh gimana Mas Febri? Kalau untuk kabut ini udah bisa caranya masih terang gitu mas, Ya kalau masih terlihat jalannya. kalau hujan juga ya Mas Masih ya. bisa. Oke. Untuk apa ya? Piringannya pakai apa Mas Febri? Untuk piringannya saya menggunakan PSM Jupiter, ini karena tromol depannya saya menggunakan Jupiter di PNP-in ke Shock Ninja. Ukuran piringannya saya menggunakan 300 mili. Oke, kenapa Mas Febri milih shock ini untuk motor Mas Febri? Menurut Ini shocknya apa Mas? Shock Ninja, copotan Ninja. Ninja RR original. Saran dari teman-teman, Iya. ini shocknya enak, kuat, dan empuk. Ya karena CB termasuk motor gado-gado ya guys ya. Apa aja bisa dipasang. Iya. Oke, dari bagian depan udah nih ya. Terus tadi belum tuh handle couplingnya pakai apa Mas Febri? Kalau handle kopling saya menggunakan mas dari R25. R25 ya. Ini Rata-rata emang pakai gitu ya kalau betul, CB ya. soalnya Oke. enak buat perjalanan jauh macet. Oke, sekarang gue mau tanya nih ke bagian mesin Mas Febri. Boleh. Mesinnya tuh udah dirombak apa aja nih kira-kira nih? Ini awal saya dapat mesin ini masih standar Tiger, karena dulu sempet nge-gym atau kehabisan oli, saya ganti menggunakan Seher 68 dari Moto One. Aku menggunakan Moto One yang 4Jet gitu mas. Oke, tadi sayarnya 68 ya. Karbonnya 68. pakai berapa Mas Febri? Untuk karbonnya saya menggunakan PWK 33 by 18 Racing. Biasanya kayak CD itu apa ya? Pakai apa Mas Febri? Kalau untuk Ini. CDI saya pakai dari produk PCM dari Kebumen. PCM. Heeh. Knalpotnya pakai apa Mas? Knalpotnya pakai DOS Muffler ori Jogja. Ya. Lanjut nih Mas Febri. Untuk perjalanan motor ini Mas Febri udah kemana aja nih? Untuk motor ini paling jauh saya ke daerah Boyolali, itu acara CB apa ya, lama udah lama aku Udah lama lupa nggih. Intinya acara Boyolali bersama teman-teman, dulu masih jelek banget motor mas. Oke. Kan biasanya anak muda tuh suka jalan-jalan ya Mas Febri. Betul. Kalau Mas Febri tuh enak di touringnya atau di jalan-jalannya nih? Kalau saya pribadi lebih suka di perjalanannya, karena lebih apa ya, lebih menyenangkan kalau di jalan itu Ya, sama teman-teman. lebih asik gitu ya. Biasanya kan kalau touring tuh rame-rame ya. Kalau Mas Febri tuh sukanya yang gimana? Maksudnya beberapa orang doang atau gimana gitu? Aku mending 4 orang atau 5 orang sih. Kalau kebanyakan nanti misal ada yang hilang itu nanti jadi repot. Ada yang kesasar atau ada yang trouble, itu ketinggalan, itu repot nanti. Mending Oke oke. Ini kembali lagi nih pertanyaan ke motor Mas Febri. Tadi malah boleh. malah ke perjalanan ya. Mas Febri ini kira-kira kedepannya pengen ganti konsep nggak ya? Kalau untuk konsep udah saya pikirkan dan sedang saya
usahakan Mm-mm. untuk konsep yang baru. Kira-kira konsep barunya kayak apa nih? Konsep barunya ini saya ganti warna sama ganti selebor belakang paling. Itu karena selebor belakangnya sempat jatuh, saya ganti yang baru, dan banyak yang lainnya lah nanti dipikirkan lagi. Oh ini udah ganti Mas Febri, cyber belakangnya? Belum, Oh belum. belum. Oke. Itu masih yang lama. Kira-kira konsepnya mau yang gimana nih? Racing atau mau yang klasik? Kalau jiwa saya itu jiwa racing ya mas. Tetap racing only Tetap ya? racing only. Oke. Racing touring, lebih Oke. masuknya racing touring aku. Tapi biasanya kalau bodinya pengen diganti kayak gitu Mas, Mm-mm. mesinnya mau mengikuti lagi nggak nih? Kalau mesinnya Oke. ini cukup sih mas, untuk touring cukup. Tapi kedepannya tetap touringnya pengen jauh nggak ini? Kalau untuk touring saya kepengen keluar pulau, kayak teman-teman ke Bali atau ke Mandalika. Ini Oke. lagi rencana dulu. Rencana ya. Rencana dulu mas. Oke. Tadi kan bodinya mau dibikin racing, masa mau buat jauh-jauhan Mas? Nggak apa-apa mas. Kayaknya perlu body dua nggak sih? Enggak mas. Enggak. Cukup pakai satu bodi aja. Bagian belakang. Berarti kalau bagian belakangnya nih Mas Febri. Boleh. Oke. Ini ratingnya kayaknya masih old ya. Itu Besok masih kira-kira mau digantinya nih. itu mau diganti sama saya besok mas. Udah ketinggalan zaman itu. Ketinggalan zaman ya. Kenapa Mas Febri nggak pengen pakai tromol mekrok? Ini kayaknya belum mekrok loh. Itu karena untuk kebutuhan trommel king sudah cukup sih mas. Trommel king cukup ya? cukup. Oh ini pakai king ya guys ya. Karena saya untuk kebutuhan Teman-teman sih. ini pakai king Mas ini. Oke. Kita kan shockbreaker apa? Untuk shockbreaker belakangnya ini kayaknya gede banget Mas Febri. Pakai apa ya? Itu shockbreaker dari Zephyr yang import. Zephyr 550 apa ya tipenya? Saya lupa. Udah di ribbon belum sama Mas Febri? Belum, itu masih Belum, masih standar ya. standar dari pabriknya. Post tab-nya nih pakai apa Mas Post Febri? tab pakai K45 mas. Itu K45. karena jarang buat boncengan jadi susah, jadi seret. Oh gitu ya. Oke. Untuk armnya Mas Febri pakai apa ini? Itu saya menggunakan arm dari KZ, motor KZ Kawasaki. Ini saya chrome ulang biar glowing, gampangannya biar enak dipandang. Ini masih standar atau udah di gimana ini biar kira-kira biar motornya seret? Ini perlu banyak PNP itu paksa dan paksa. Oh, perlu Tidak ada pemaksaan yang teman-teman. PNP di motor CB, tidak ada yang langsung pasang, harus dibawa ke tukang las dulu. Oke, siap. Febri. Tanya apa lagi nih? Oke, mungkin ya udah semuanya ya teman-teman nih pertanyaan kita malam ini. Oke, baik. Kita lanjut besok lagi, oke? Terima kasih ya sudah menonton channel kami di Not Speeding. Jangan lupa di subscribe, oke? Oke. Terima kasih, bye-bye.